Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ival Pradesta, NIM 23173089, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas FKIP. Baik teman-teman, saya di sini akan memaparkan materi saya, yaitu tentang P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah pengetahuan dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mengalami cedera atau kondisi pedoman tentang prinsip-prinsip dasar dan prosedur dalam memberikan pertolongan pertama. Baik, adapun definisi P3K, yaitu pengetahuan. P3K adalah pengetahuan tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi memburuk saat terjadi kecelakaan atau darurat medis. Yang kedua, tindakan. P3K juga mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban, seperti menghentikan pendarahan, memberikan pernapasan, atau memobilisasi anggota tubuh yang cedera. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat P3K. Adapun tujuannya itu menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi memburuk, dan memberikan stabilisasi pada korban sebelum bantuan profesional tiba. Dan manfaat P3K adalah memberikan rasa aman, mengurangi rasa sakit, dan mencegah komplikasi, dan meningkatkan peluang pemulihan bagi korban. Pengetahuan P3K juga penting untuk masyarakat umum. Baik, adapun komponen P3K. Yang pertama itu peralatan. Kotak P3K yang berisi perban, gunting, dan termometer, obat-obatan dan alat-alat lain yang diperlukan dalam memberikan pertolongan pertama. Yang kedua itu pengetahuan, memahami tentang prosedur penanganan luka, pendarahan, patah tulang, dan kondisi darurat medis lainnya. Yang ketiga, keterampilan, kemampuan untuk melakukan tindakan pertolongan pertama secara cepat dan tepat sesuai dengan situasi. Baik, selanjutnya prosedur pemberian P3K. Yang pertama itu penilaian. Melakukan penilaian cepat terhadap kondisi korban untuk menentukan prioritas tindakan. Yang kedua itu stabilisasi. Melakukan tindakan menstabilkan kondisi korban, seperti menghentikan pendarahan, memeriksa pernapasan, dan mencegah shock. Yang ketiga itu evakuasi. Mempersiapkan korban untuk dibawa ke fasilitas medis dengan aman dan cepat. Dan adapun kasus umum dalam P3K. Yang pertama itu luka dan pendarahan. Menghentikan pendarahan dan merawat luka agar tidak infeksi. Dan yang kedua itu cedera otot dan sendi. Menstabilkan dan mengompres luka atau cedera untuk mengurangi pembengkakan. Yang ketiga itu masalah pernapasan.
memberikan napas buatan dan CPR jika korban tidak bernapas. Baik, adapun pengetahuan PDAK yaitu sangat penting untuk membantu orang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat medis dengan mengikuti prosedur yang tepat. Kita dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi memburuk hingga bantuan profesional tiba. Pelatihan P3K harus menjadi keterampilan dasar yang dimiliki oleh semua orang. Baik, adapun contoh-contoh pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk membantu korban kecelakaan, yaitu pendarahan. Yang pertama itu tetap tenang dan periksa kondisi korban. Pastikan lingkungan aman untuk Anda dan korban. Yang kedua itu tekan luka dengan kain, bersihkan perban, tekan dengan kuat dan terus menerus selama minimal 10 menit. Yang ketiga itu jika pendarahan tidak berhenti, angkat bagian tubuh yang terluka di atas jantung korban. Yang keempat itu jika kemungkinan, gunakan perban tekanan untuk menekan luka. Yang kelima, jika pendarahan sangat banyak dan tidak berhenti, segera hubungi ambulans. Yang kedua itu luka bakar. Langkah pertamanya itu segera dinginkan luka bakar dengan air mengalir yang dingin selama minimal 10 menit. Jangan gunakan es batu atau air dingin. Yang langkah kedua itu lepaskan pakaian yang menempel pada luka korban. Jangan paksa melepas pakaian jika menempel kuat. Yang ketiga, tutup luka bakar dengan dengan kain bersih dan kain kering. Jangan gunakan krim atau mentega. Yang keempat, jika luka bakar luas atau dalam, segera hubungi ambulans. Yang ketiga itu kayak patah tulang. Yang pertama, jangan pindahkan korban kecuali jika dalam bahaya. Yang kedua, imobilisasi bagian tubuh yang patah dengan menggunakan penyangga atau kain. Jangan mencoba untuk meluruskan tulang yang patah. Yang ketiga, berikan obat pereda nyeri jika tersedia. Yang keempat, segera hubungi ambulans. Yang keempat itu kayak korban tersengat listrik. Yang pertama dilakukan yaitu putuskan sumber listrik dengan mematikan saklar atau mencabut kabel. Jangan menyentuh korban sebelum arus listrik terputus. Yang kedua, jika korban tidak sadarkan diri, periksa pernapasan dan denyut nadi. Yang ketiga itu jika korban tidak bernapas, lakukan pernapasan buatan. Yang keempat, jika korban tidak berdenyut, lakukan pijat jantung. Yang kelima, segera hubungi ambulans. Yang kelima itu korban tenggelam. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu segera keluarkan korban dari air.
Yang kedua, periksa pernapasan dan denyut nadi. Yang ketiga, jika korban tidak bernapas, lakukan pernapasan buatan. Yang keempat, jika korban tidak berdenyut, lakukan pijat jantung. Yang kelima, segera hubungi ambulans. Dan adapun merawat dan membersihkan peralatan P3K secara berkala sangat penting untuk memastikan peralatan tetap steril dan siap digunakan saat dibutuhkan. Yang pertama itu pembersihan rutin. Bersihkan semua peralatan yang telah digunakan dengan air sabun hangat dan keringkan secara menyeluruh. Dan bersihkan seluruh kotak P3K dan peralatan di dalamnya dengan menggunakan kain lembab dan sabun ringan. Periksa tanggal kadaluarsa semua obat-obatan dan perban. Buang yang sudah kadaluarsa dan ganti dengan yang baru. Yang kedua itu sterilisasi peralatan. Peralatan logam. Sterilisasi peralatan logam seperti gunting, pinset, dan termometer dengan cara direbus dalam air mendidih selama 10 menit. Peralatan plastik. Sterilisasi peralatan plastik seperti sarung tangan medis dan masker dengan menggunakan air sabun hangat dan keringkan secara menyeluruh. Peralatan non-steril. Peralatan seperti perban, plester, dan kain kasa tidak perlu disterilkan. Namun pastikan peralatan tersebut disimpan di tempat yang bersih dan kering. Dan adapun penyimpanan peralatan, simpan di tempat yang kering dan sejuk. Hindari penyimpanan kotak P3K di tempat yang lembab, panas, atau terkena sinar matahari langsung. Simpan dalam wadah tertutup. Simpan kotak P3K dalam wadah tertutup agar terhindar dari debu dan kotoran. Dan ada beberapa tips penting untuk menyimpan obat-obatan dalam kotak P3K agar tetap efektif dan tidak rusak. Yang pertama, tempat penyimpanan kotak P3K. Pastikan kotak P3K Anda terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air untuk melindungi obat-obatan dari kelembapan dan debu. Tempat yang sejuk dan kering. Simpan kotak P3K di tempat yang sejuk dan kering. Terhindar dari sinar matahari langsung, panas, dan kelembapan tinggi. Ruang penyimpanan di dalam rumah yang tidak terlalu lembab adalah pilihan yang baik. Jauh dari jangkauan anak. Selalu simpan kotak P3K di tempat yang jauh dari jangkauan anak, terutama obat-obatan yang berpotensi bahaya. Yang kedua itu pengemasan. Kemasan asli. Simpan obat-obatan dalam kemasan asli mereka untuk memastikan informasi penting seperti nama obat, dosis, dan tanggal kadaluarsa tetap terjaga. Botol obat. Jika diperlukan, gunakan botol obat yang bersih dan kedap udara untuk menyimpan obat-obatan. Label. Pastikan semua obat-obatan diberi label yang jelas dengan nama obat, dosis, dan tanggal kadaluarsa. Pemisahan. Jika memungkinkan, pisahkan obat-obatan berdasarkan jenisnya. Misalnya obat-obatan untuk luka, obat-obatan untuk diare, dan obat-obatan untuk demam. Yang ketiga, perawatan. Tanggal kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa semua obat-obatan secara berkala. Buang obat-obatan yang sudah kadaluarsa
karena mungkin tidak efektif atau bahkan berbahaya. Kondisi fisik. Periksa kondisi fisik obat-obatan secara berkala. Jika obat-obatan menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti perubahan warna, bau atau tekstur, buang obat tersebut. Penggantian. Ganti obat-obatan yang sudah habis atau kadaluarsa dengan yang baru. Pastikan Anda selalu memiliki persediaan obat-obatan yang cukup di dalam kotak PDAK. Dan jangan menyimpan obat-obatan di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dan hindari menyimpan obat-obatan dekat bahan kimia atau bahan yang mudah terbakar. Jangan menyimpan obat-obatan dalam mobil, terutama di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Baik, saya di sini menjelaskan lagi cara menyimpan obat-obatan cair dalam kotak PTK agar tidak tumpah atau bocor. Yang pertama kemasan asli, botol asli jika kemungkinan simpan obat cair dalam botol aslinya. Botol asli biasanya dirancang untuk mencegah kebocoran dan tumpahan. Tutup kedap udara. Pastikan tutup botol tertutup rapat dan kedap udara. Kemasan tambahan yaitu kantong plastik. Bungkus botol obat cair dengan kantong plastik tebal dan kedap air. Hal ini memberikan lapisan tambahan perlindungan terhadap kebocoran. Kantong Ziploc. Masukkan botol obat cair ke dalam kantong Ziploc yang tebal dan tertutup rapat. Kantong plastik berlapis. Gunakan kantong plastik berlapis yang dirancang khusus untuk menyimpan cairan. Yang ketiga itu posisi penyimpanan. Pertama, tegak. Simpan botol obat cair dalam posisi tegak untuk mencegah tumpahan atau kebocoran. Yang kedua, ketinggian. Simpan botol obat cair di bagian atas kotak PTK sehingga tidak terkena oleh benda-benda lain di dalam kotak. Periksa keselamatan. Sebelum menyimpan obat cair dalam kotak PTK, periksa apakah botol dalam kondisi baik dan tidak ada retakan atau kerusakan. Yang kedua, penggantian. Jika botol obat cair bocor atau rusak, ganti dengan botol baru. Keamanan. Jika Anda menyimpan obat cair yang mudah terbakar, jauhkan dari sumber panas atau percikan api. Contohnya itu untuk obat tetes mata, Anda dapat menyimpan dalam botol aslinya. Untuk obat kumur, Anda dapat menyimpan dalam botol asli dan membungkusnya dengan kantong plastik tebal. Untuk obat diare cair, Anda dapat menyimpan dalam botol asli dan memasukkannya ke dalam kantong Ziploc yang tebal. Baik. Cara terbaik untuk menyimpan obat cair yang mudah terbakar dalam kotak PTK. Ya, yang pertama itu hindari penyimpanan jika kemungkinan. Hindari menyimpan obat cair yang mudah terbakar dalam kotak PTK. Resiko kebakaran yang tinggi membuatnya tidak aman untuk disimpan kotak PTK yang biasanya berisi berbagai macam peralatan dan obat-obatan. Cari alternatif jika kemungkinan. Cari alternatif obat yang tidak kemungkinan terbakar atau bentuk sedia yang lebih aman seperti tablet, kapsul. Yang kedua itu, jika harus disimpan kemasan asli, simpan obat cair yang mudah terbakar dalam kemasan aslinya yang telah dirancang untuk
menahan bahan mudah terbakar. Botol kedap udara, pastikan botol obat tertutup rapat dan kedap udara untuk mencegah penguapan dan kebocoran. Tempat terpisah. Simpan botol obat cair yang mudah terbakar di tempat terpisah dari kotak P3K utama. Anda dapat menggunakan wadah terpisah yang tahan api atau kotak khusus untuk menyimpan obat-obatan yang mudah terbakar. Tempat sejuk dan berventilisasi. Simpan tempat penyimpanan obat cair yang mudah terbakar di tempat yang sejuk dan berventilisasi baik. Hindari tempat yang panas, lembab, atau terkena sinar matahari langsung. Jauhkan dari bahan mudah terbakar. Jauhkan tempat penyimpanan obat cair yang mudah terbakar dari bahan mudah terbakar seperti kertas, kain, atau bahan kimia lainnya. Label peringatan. Beri label yang jelas pada tempat penyimpanan obat cair yang mudah terbakar dan peringatan bahan mudah terbakar dan instruksi penanganan yang aman. Yang ketiga itu penanganan. Langkah pertama itu gunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan yang sangat menangani obat cair yang mudah terbakar untuk menghindari kontak langsung dengan kulit. Yang kedua itu hindari percikan api. Hindari percikan api atau sumber panas di dekat obat cair yang mudah terbakar. Yang ketiga itu ventilisasi. Pastikan tempat penyimpanan obat cair yang mudah terbakar memiliki ventilisasi yang baik untuk mencegah penumpukan uap yang mudah terbakar. Yang keempat itu tidak boleh disimpan di mobil. Jangan menyimpan obat cair yang mudah terbakar di dalam mobil, terutama di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Baik, itu pun tadi materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.